Bisa Bu Guru mulai semuanya? Bisa. Ya, Bu Guru buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Kalau guru tanya seperti ini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya semangat ya? Semangat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Tegar. Kenapa Mas Tegar? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Mas Tegar bisa lekas sembuh. Iya, terus diberi kesembuhan. Allahumma shfi ahi Tegar ya. Cuma Tegar saja? Iya. Oke. Semuanya alhamdulillah kembali hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Untuk mengawali pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ketua kelas mana ketua kelas? Ya, Mas Kafiat. Silahkan. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Alhamdulillah.
jahiliyah ya, orang tua ketika diberi anak perempuan ya, ibunya lahir anak perempuan, itu mereka malu. Bahkan banyak di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Termasuk Umar bin Khattab juga salah satu dulunya loh, masih zaman jahiliyah ya. Mereka tuh malu punya anak perempuan karena apa? Di sana kan suka berperang ya, suka berdagang. Jadi kan anak perempuan kan nggak bisa ngapa-ngapain, pikirnya mereka ya, nggak bisa buat berdagang, nggak bisa untuk misalkan berperang ya. Makanya mereka malu. Saking malunya mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Tapi berbeda dengan Rasulullah ya, di saat orang-orang pada malu punya anak perempuan, Rasulullah dengan bangganya, dengan kasih sayangnya menggendong Fatimah. Siapa sih Fatimah? Iya, anak Rasulullah ketika tawaf digendong, dibangun, saking sayangnya. Jadi memang Rasulullah itu selain punya sifat jujur juga memiliki sifat kasih sayang. Kepada keluarganya sayang, kepada sahabatnya sayang, kepada masyarakat sayang, bahkan kepada orang-orang yang menjahati beliau. Masih ingat kan kisahnya Yahudi ketika Nabi Muhammad lewat diludahi, Nabi Muhammad lewat dilempari batu. Suatu hari Nabi Muhammad lewat kok dan gak ada yang meludahi aku, gak ada yang melempari batu aku. Tanya, ternyata orang tersebut sedang sakit. Kalau bu guru misalkan kayak gituin, alhamdulillah makannya gitu ya. Tapi Nabi Muhammad tidak, malah justru menengok orang tersebut yang selama ini berbuat jahat terhadap Nabi Muhammad. Saking punya sifat kasih sayangnya terhadap orang lain. Kalian mau contoh apa enggak? Contohnya apa kalau kasih sayang di rumah, di rumah? Menyayangi adik kita, tahu ya? Itu kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Kemudian yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Jadi Rasulullah itu tidak peduli terhadap ibadah saja, ya, sholat, toh, puasa, toh, tapi Rasulullah juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini tercermin pada anjuran beliau yang pertama, sangat hemat dalam menggunakan air. Ini terbukti anjuran beliau kalau kita itu harus menghemat ketika sedang berwudu. Pernah waktu itu ada seorang sahabat sedang wudu di sungai. Namanya di sungai airnya banyak apa tidak? Wudu.
kira-kira lagu Suwe Ora Jamu? Hafal? Yuk, nomor ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Satu, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah ini ya, jangan lupa istirahat, jaga selalu kesehatan. Pandemi belum berakhir ya, walaupun kita sekolahnya sudah tatap muka, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Pulang cuci tangan, pakai sabun ya, ganti baju, makan, jangan lupa sholat dulu nanti ya. Iya, Bu Guru mohon maaf atas segala kekurangan. Maafkan apa tidak? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita tetap